Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Sirus Margono, pemain keturunan Indonesia berusia 21 tahun yang akan segera menjadi warga negara Indonesia. Tapi sebelum saya membahas tentang Sirus, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 760.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Nah, yang menarik dari Sirus bahwa posisinya adalah penjaga gawang. Sedangkan untuk saat ini seperti yang kita ketahui bahwa stok penjaga gawang yang bisa diandalkan Timnas Indonesia itu cukup banyak teman-teman. Kalau menurut catatan saya ada 6 nih. Mulai dari Hernando Ari, Nadio Argawinata, Dava Fasya, Syahrul Trisna, Reza Arya, dan juga Adi Satrio. Jadi ini sudah stok pemainnya ini sudah cukup untuk posisi penjaga gawang. Jadi saya pikir Sirus Margono ini walaupun untuk saat ini memang tidak dilirik oleh Coach Sintayong, tapi tetap bisa dipertimbangkan untuk nanti menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Tapi kan bukan begitu mudah Sirus ini akan dipanggil oleh Coach Sintayong. Dia harus membuktikan kemampuannya. Nah, inilah yang saya suka dari Coach Sintayong, bahwa dia adalah pelatih yang memang 110% profesional. Artinya dia tidak akan memanggil pemain keturunan Indonesia yang menurut dia belum qualified atau belum punya potensi untuk bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Maka itu kan berkali-kali saya jelaskan bahwa dengan memakai para pemain keturunan bukan berarti bahwa peluang bagi para pemain yang berasal atau dihasilkan dari kompetisi dalam negeri tidak akan lagi punya tempat di Timnas Indonesia. Enggak, tetap akan punya tempat, tapi mereka tentu harus bersaing. Supaya nanti membela Timnas Indonesia adalah pemain-pemain terbaik dari yang terbaik. Jadi the best of the best. Nah, maka itu untuk saat ini yang saya baca beritanya bahwa Coach Sintayong memang belum melirik Sirus Margono, tapi tetap peluangnya terbuka untuk dia membela Timnas Indonesia. Nah, sekarang yang harus dia lakukan adalah bermain secara reguler di Eropa. Kan saat ini dia membela klub Panathinaikos B yang berkompetisi di kasta kedua kompetisi sepak bola Yunani. Nah, dia harus bermain secara reguler. Kalau dia cuma berlatih di sana, saya gak yakin dia akan dipanggil oleh Coach Sintayong untuk membela Timnas Indonesia. Karena sekarang stoknya sudah cukup. Tapi dari stok 6 pemain tersebut untuk posisi penjaga gawang, kalau menurut hemat saya, tentu kita semua kan punya sudut pandang masing-masing. Ya, jadi kalau menurut point of view saya, yang akan bisa perform di level Asia adalah Hernando Ari dan juga Nadio. Kalau penjaga gawang yang lain masih saya ragukan. Bukan berarti mereka tidak akan bisa perform. Artinya masih saya ragukan. Bahkan kita lihat kan dalam beberapa pertandingan terakhir memang Hernando Ari atau Nadio yang dipilih. Bahkan Hernando Ari yang menurut saya adalah penjaga gawang nomor 1 sebetulnya ya bagi Indonesia. Dia bermain kita lihat di banyak event. Mulai dari SEA Games, kemudian bermain untuk Timnas Indonesia Senior, kemudian bermain di Piala AFF U23, kemudian bermain juga di Asian Games. Artinya memang nih penjaga gawang nomor 1 Timnas Indonesia adalah Hernando Ari. Dan wajar. Because he can perform. Dia bisa memberikan kontribusi. Jadi memang penjaga gawang itu dilihat dari dua hal teman-teman. Yang pertama sekarang di era sepak bola modern, dia harus bisa play the ball juga. Tapi selain play the ball, artinya mengalirkan bola, dia juga harus bisa stop the ball. Jadi dia juga harus bisa melakukan banyak saves ketika pemain tim lawan itu mendapatkan peluang. Dan tentunya penjaga gawang tersebut harus bisa diproteksi oleh lini pertahanan. Makanya penjaga gawang itu harus bisa berkomunikasi dengan baik bersama para pemain yang berada di lini pertahanan. Jadi Sirus Margono ini untuk sementara ini, kalau feeling saya dia akan sulit untuk bisa bermain bagi Timnas Indonesia. Kecuali dia bisa bermain secara reguler, kemudian memang dia bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, apalagi nanti jika Coach Sintayong memang memikirkan ya, memerlukan penjaga gawang keturunan Indonesia, mungkin nanti dia akan coba untuk memberikan kesempatan kepada Sirus Margono. Tapi untuk saat ini memang sudah full
Sebelumnya juga saya pernah jelaskan bahwa sebetulnya kita butuh penjaga gawang keturunan Indonesia. Tentu kita butuh. Karena kan ya kalau cuma mengandalkan Hernando Ari juga ya cukup beresiko. Kalau nanti Hernando Ari tidak bisa membela timnas Indonesia, oke, let's say Nadio. Tapi Nadio kita tahu performanya juga kan nggak konsisten. Maka itu sekarang Hernando Ari yang mengambil alih kan posisi penjaga gawang nomor 1 di timnas Indonesia. Jadi tetap kita perlu pemain keturunan Indonesia di posisi penjaga gawang. Tapi pemain tersebut yang bermain secara reguler. Nah mungkin juga Emil Audero bisa menjadi pilihan. Walaupun sekarang di Inter, dia tidak mendapatkan menit bermain seperti sebelumnya di Sampdoria. Tapi kan sekarang dia gabung ke klub besar nih. Ya latihan di klub besar itu kan tentu berbeda. Dan feeling saya nanti dia akan diberikan kesempatan membela Inter di kompetisi lain yang mungkin bukan di Serie A dan bukan juga di Liga Champions. Tapi bisa juga nanti di Coppa Italia. Dan dia bermain di Liga Italia yang kita tahu lah adalah salah satu liga besar di Eropa. Jadi kalau Emil Audero mungkin kalau dia milih untuk menjadi warga negara Indonesia, feeling saya kemungkinan besar ya Coach Sintayong akan memanggil dia. Tapi untuk Sirus ya sekarang ini dia harus proof. Dia harus membuktikan dan itu tidak mudah bagi dia karena yang saya lihat statistiknya dia tidak selalu membela klubnya Panathinaikos B. Dan yang uniknya ini Sirus Margono diprediksi akan segera atau dalam waktu dekat menjadi warga negara Indonesia karena dia pindah warga negara nih teman-teman. Artinya yang saya baca beritanya bahwa dia punya kewarganegaraan ganda Amerika dan juga Indonesia. Dan sekarang dia milih untuk pindah menjadi warga negara Indonesia. Artinya akan lebih cepat daripada menjadi warga negara Indonesia melalui jalur atau proses naturalisasi. Dan itulah yang saya katakan tadi bahwa Coach Sintayong ini gak akan serta-merta memanggil pemain-pemain keturunan Indonesia. Enggak, dia akan lihat. Jadi dia akan filter. Maka itu kan sebelumnya juga ketika dia melatih timnas Indonesia U20, ketika timnas Indonesia U20 pernah menjalankan pemusatan latihan di luar negeri di Eropa kan, kalau nggak salah pada saat itu di Kroasia dan juga Turki, ada beberapa pemain keturunan Indonesia juga yang dia berikan kesempatan trial, tapi akhirnya kan nggak dia pilih. Nah disinilah kita bisa melihat kehebatan dari Coach Sintayong, artinya dia memang punya visi yang baik untuk melihat potensi dari seorang pemain. Nah sekarang bagi Sirus, saya pikir pintunya belum tertutup. Dan bagi dia untuk memilih warga negara Indonesia, artinya dia memang ingin membela tim nasional Indonesia. Nah sekarang yang perlu dilakukan oleh Sirus adalah membuktikan bahwa dia memang punya kemampuan untuk membela tim nasional Indonesia. Karena yang akan dia bela adalah tim nasional Indonesia yang awal tahun depan akan bermain di Piala Asia. Dan juga sebelumnya kita tahu mulai bulan ini kan, kita kan sudah masuk ke bulan Oktober, akan bermain di pertandingan-pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Dunia. Jadi memang sekarang ini teman-teman kalau kita perhatikan ya, di media-media pemberitaannya adalah beberapa pemain keturunan Indonesia yang memang ingin membela tim nasional Indonesia. Karena ya sekarang tim nasional Indonesia ini sudah beda. Tim nasional Indonesia yang generasi sekarang nih sudah bisa tembus ke level Asia. Walaupun kita belum tentu akan bisa bersaing di sana kan. Betul dong? Karena kan ya kita lolos ke Piala Asia saja sudah setelah belasan tahun. Terakhir kali kita main tuh kalau nggak salah pada tahun 2007 pada saat Indonesia menjadi tuan rumah. Ya memang harus seperti ini Coach Sintayong. Dia tentu tidak akan langsung memilih, tapi dia akan melihat dulu ini punya potensi atau tidak. Dan tentu juga dia akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Tapi jujur teman-teman, saya justru menunggu kapan kita akan bisa memanggil pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai center forward atau striker murni. Karena untuk saat ini, kalau menurut hemat saya, yang kita punya striker yang betul-betul bisa berpotensi menjadi striker house goal atau yang konsisten mencetak gol, itu hanya Ramadan Sananta. Memang pemain ini sering banyak miss chance, tapi dia masih bisa dipoles untuk menjadi striker yang mematikan. Nah bisa juga nanti ada pemain keturunan yang dipilih untuk mengisi posisi di lini depan. Karena itu yang sangat vital. Apalagi nanti di Piala Asia kita satu grup dengan Jepang dan Irak. Kalau Vietnam ya seharusnya ya kita bisa mengalahkan. Apalagi mainnya kan di venue netral. Tapi Jepang dan Irak itu sulit. Maka itu kalau nanti pun di Piala Asia penjaga gawangnya adalah antara Hernando Ari atau juga Nadio, lini pertahanan kita nih seharusnya bisa memproteksi salah satu penjaga gawang tersebut. Dan feeling saya kemungkinan besar nanti di Piala Asia, lini pertahanan itu akan dipenuhi oleh pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi memang Coach Sintayong ini sekarang kita sudah bisa lihat kan teman-teman,
bahwa memang dia adalah pelatih yang profesional. Jadi dia tidak serta-merta langsung memilih pemain keturunan Indonesia, tapi ketika dia melihat memang ada pemain lain yang bisa perform, dia akan berikan kesempatan kepada pemain tersebut. Maka itu yang pada anti pemain keturunan yang mungkin sekarang matanya sudah kebuka ya. Kalau sebelumnya kan mungkin kupingnya aja yang kebuka, tapi sekarang seharusnya mata mereka sudah kebuka karena untuk sementara ini Coach Sintayong belum memberikan respon terhadap Sirus Margono. Bahkan untuk saat ini dari PSSI pun belum memberikan respon, tapi yang saya baca beritanya bahwa dari PSSI telah menyatakan bahwa Sirus Margono menjadi WNI bukan atas rekomendasi dari Coach Sintayong. Jadi kita tunggu saja teman-teman, nanti pemain keturunan mana lagi yang akan memilih menjadi warga negara Indonesia dan pemain keturunan mana lagi yang nanti akan dipilih oleh Coach Sintayong untuk membela tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.